Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir untuk kita membahas kompor ya. Luar biasa ya. Minggu kemarin kita dihadapkan dengan intensnya perang antara Iran Israel ya. Dan minggu pagi kita dikejutkan dengan mendadaknya Amerika ikut menyerang ya. Memang ini salah satu bumbu-bumbu dan drama buat ada alasan market turun karena dari price action udah terlihat seperti pembahasan kompor kemarin, possible bentuk double top dan hari Kamis kemarin dikonfirmasi double top dan kalau kita lihat dari price action kemungkinan dia akan menguji 6.800-nya. Semoga saja minggu depan kita harapkan akan ada aksi technical rebound kalaupun turun 6.800 dulu ya. Karena itu area target double topnya. Nah, buat Anda yang punya barang selalu pakai TS yang udah beli-beli waktu April, jangan sampai cuma numpang lewat cuannya, tetap pakai trailing stop sambil take profit sebagian, karena kalau kondisi seperti ini, mau nggak mau kita harus bereaksi dengan kondisi market. Dan buat teman-teman yang belum ada barang, pastikan mengatur money management dan masih trading jangka pendek, karena memang ISG udah naik 20%, hal yang wajar saya kira ya untuk kita koreksi, karena dari sejak market April lalu ya kita naik sekitar 22% lebih ya. Jadi hal yang wajar untuk ada koreksi. Nah, kalau skenarionya nanti bulan Juni ini 6.800-nya ternyata breakdown ya. Kemungkinan Juli Agustus skenario buruknya nutup gap di sini ya, 6,5. Ini skenario buruk, kita berbicara buruk dulu sebelum terjadi. Ya, makanya dari itu teman-teman harus benar-benar pasang TS ketat, jangan sampai numpang lewat aja cuan-cuan yang udah dikumpulkan di bulan April, Mei ya. Nah, ini kita view untuk sisi skenario buruknya ya. Kalau nanti bulan Juli Agustus ini nih ke sini ya gitu. Tapi skenario positifnya kemungkinan kalau kita lihat secara price action ya, semoga saja minggu ini ada take bond dulu ya. Biasanya sih ada take bond dulu. Sebelum untuk lanjut turun kita harapkan damai ya, karena yang namanya perang tetap yang menjadi korban adalah warga sipil ya, gitu. Ini dia. Tentunya di balik penurunan ini selalu ada peluang, terutama tentunya sektor komoditas khususnya oil ya, and gold. Biasanya kalau ada perang-perang, ketidakpastian ekonomi ya, terjadinya inflasi nanti akibat perang yang berkelanjutan. Semoga saja Donald Trump tidak melanjutkan lagi ya. Karena kalau sampai dilanjutkan, Iran akan ancam tutup Selat Hormuz. Ini dampaknya cukup besar bagi perekonomian global, terganggu supply chains, di mana selat ini biasanya banyak untuk perdagangan minyak global ya. Tentunya ini yang membuat terganggunya supply minyak global, yang mengakibatkan ke depan harga oil naik. Naiknya harga oil itu juga berdampak ke kita ya. Nanti kalau harga Pertamax, Pertamina naik, inflasi gila-gilaan juga di Indonesia gitu. Ya, bukan hanya di dunia. Nah, itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Apalagi sekarang kita tahu kondisi ekonomi kita lagi tidak baik. Namun para pejabat mungkin yang baik saja ya gitu. Di mana beritanya banyak pengangguran, ekonomi lesu dan sebagainya ya. Hal ini tercermin di kinerja sektor perbankan yang membuat ekonomi kita yang harus kita akui 2025 ini agak lesu ya gitu. Nah, ini ya kenapa Selat Hormuz ini vital, karena memang ini yang tempat jual beli atau selat bisa dikatakan jalur ya untuk perdagangan minyak dunia. Kalau terganggu pasukan ekonomi global nanti bisa membuat ya, teman-teman bisa baca nanti di konten ini ada ya. Nah, ini yang diharapkan ya. Nah, tapi memang kalau dia tutup ini bisa dampaknya juga Iran semakin banyak akan diserang ya gitu. Sama bukan hanya dari Amerika, mungkin sesama negara Timur Tengahnya, karena akan mengganggu ekonomi mereka juga. Ini salah satu daya ancaman Iran ketika tadi pagi dia diserang ya gitu. Kita harapkan yang baik-baik saja ya. Kalaupun memang ternyata skenarionya besok ini ada koreksi, semoga koreksi sehat dulu ya, tapi tetap targetnya mungkin kalau misalkan hari Senin besok turun ya, dilihat jam pagi di sekitar jam 8.45 saham-saham IEP-nya ya, Big Bang atau saham-saham oil kalau direspon. Biasanya jam 6 pagi ya atau jam 5 pagi itu udah kebuka di investing. Teman-teman langsung ke investing besok pagi.
jam 6 pagi, lihat bagaimana Dow Future berespon. Kalau Dow Future-nya biasa aja, kemungkinan kita biasa saja ya. Dan bagaimana besok pergerakan gold, crude oil terutama, dan Dow Future itu dicek di jam 6 pagi besok. Kalau ternyata biasa aja, mungkin responnya biasa saja. Tapi kalau ternyata terlalu dalam dan oilnya spike atau goldnya spike, kemungkinan koreksinya seperti hari kemarin kita harapkan range-nya 1-2% aja ya, atau di bawah 1%. Itu dia untuk view ISG sementara ya. Kemudian kalau kita lihat sektoral, secara sektor di sini ya, beberapa sektor yang cukup menguat kemarin ada sektor tekno, properti ya. Kemudian infrastruktur, siklikal, non siklikal nih yang cukup mau outperform ya. Beberapa sektor kayak transportasi masih oke nih, transportasi ini khususnya di perkapalan ya, karena dia biasanya terganggu juga ya, untuk supply-nya dia biasanya berdampak positif, kapal dan oil terutama. Ya. Sektor energi kemungkinan masih cukup bagus juga ya, walaupun dia udah mulai agak melemah ya beberapa sektornya, karena energi ini menyangkut semua komoditas, tapi untuk oil kayaknya sih masih cukup bagus ya, kalau masih di tengah perang. Tapi kita berdoa yang terbaik saja ya ini untuk secara sektoral. Kemudian kalau kita cek juga sebenarnya ya dari pergerakan bursa USA sebenarnya biasa saja ya. Tapi memang market kita yang agak lebay gitu ya. Sebenarnya biasa saja, nggak sampai minus dalam dari kemarin, seminggu kemarin ya, untuk Dow Jones gitu. Karena ini acuan biasanya kalau ada kepanikan global, biasanya Dow Jones pasti anjlok 3-5% ya, kayak waktu April, tapi nyatanya kalau kita perhatikan dia tidak kemana-mana justru ya gitu untuk pergerakannya. Nah, kok dia nggak kelihatan Wall Street ya, justru kalau kita perhatikan masih cukup menguat ya kemarin di sini, tidak seperti waktu April di sini dia anjlok 6%, nah itu baru panik ya. Kalau sekarang sih kayaknya sudah biasa market saya lihat. Karena justru ketika perang, ini pun hijau, dan lebih gilanya lagi, bursa Israel ATH, bayangin ya. Emang Indonesia ini agak lebay ya. Tel Aviv yang diserang perang, malah ATH bursanya. Kita yang nggak ada dampak-dampak perangnya, emang mungkin perang saudara di dalam negeri sendiri kali ya. Ini Tel Aviv, bayangin tuh. ATH lagi diserang, gila enggak tuh? Padahal bursanya kemarin diserang katanya. Tapi nyatanya, price action-nya berkata lain ya. Market maker di Israel sana justru bikin ATH indeksnya. Kita yang nggak ada dampak-dampak, nggak ada serang-serangan, justru kena ya. Emang agak lebay sih Indonesia. Mungkin itu momentum yang dipakai oleh para market maker di Indonesia, para institusi, para big player, untuk take profit yang sudah dibeli di April, Mei kemarin ya. Dan ada juga sentimen dalam negeri yang rumornya, karena beberapa institusi dan big player udah menyiapkan diri, udah menyiapkan cash untuk ngebit IPO CDIA ya. Itulah salah satu juga faktor dalam negeri yang membuat kemarin pergerakan bursa kita hari Kamis Jumat cukup lumayan turunnya ya gitu, hampir 3%. Nah itu salah satu sentimen aja ya. Tapi secara price action memang pasti turun karena kita sudah di bawah MA 200, di bawah MA 20 ya. Breakdown 18 Juni kemarin gitu. Dan tentunya ya kemarin ada rebalancing FTSE lagi dan lagi ya. Asing mengurangi porsinya di Indonesia cukup tinggi ya. Gokil juga nih asing ini. Dijadiin kita lihat nih asing kemarin petik ya. Karena itu anomali aja ya. Karena ada rebalancing. Nah ini nih kemarin ya. Masuk sebentar keluar. Memang asingnya juga lagi trading kayaknya ini ya. Nggak mau lama-lama dia ini. Karena terlihat ya. Masuk Mei keluar lagi ini. Aduh udah emang. Yaudah dah ya. Memang begitulah kondisinya, maka dari itu kita harus merespon. Oke, langsung saja. Banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan ini ya. Itu untuk view ISG, yang penting teman-teman siapkan diri dan selalu ada cash ya. Dan yang udah posisi profit, jangan lupa pakai trailing stop. Ya, gitu. Karena ada beberapa skenario yang tadi kita jelaskan. Oke, langsung saja kita cek-cek dulu pertanyaan ya. Nampak banyak sekali udah pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini seperti running trade pertanyaannya ini ya. Kita bahas satu persatu dulu, sabar. Oke, pertama di sini kita scroll dulu. Ada ADI. ADI kemarin dia sempat ini ya dapat flow karena masuk FTSE yang small cap, sehingga asing pas pre-closing kemarin dia masuk. Terpantau sih masih di demand area ya, masih dijaga ini.
Untuk terdekatnya sih dia semoga saja kuat untuk breakdown MA200-nya, MA20 warna kuning ini ya. Resisten terdekat di 7450 itu yang menjadi krusialnya dari kemarin nggak berhasil ditembus. Ketika mau di break, kempes lagi di sini. Memang area-area inilah yang area krusial namanya dalam sebuah saham. 7425 ya, itu yang akan diuji 7450 minggu depan. So far masih oke. Kemudian DKFT, BKSL ini juga cukup menarik ya. Ketika market seperti ini, koreksi-koreksi memang lebih wise kita memegang saham yang uptrend ya. Jangan pernah yang downtrend, karena ketika market anjlok, semakin anjlok ya. DKFT ini kalau mau akum-akum kesempatan masih di atas MA200, areanya di sini. Kemungkinan kalau ada koreksi market, kemungkinan dia ikutan. Area-area akumnya lagi di sekitar 350, 360-an ya. Kalau dia misalkan skenario-nya breakdown di bawah 400, 350, 370 lah. Oke lah masih itu. Nah itu dia. So far masih momentumnya masih oke. Selama di atas MA200-nya, namun dalam jangka pendek karena koreksi market ya wajar ya. Dia akan koreksi dulu. Kemudian BKSL juga uptrend. BKSL kalau kita perhatikan di sini ya, kalau yang punya pakai trading stop, BKSL so far tunggu di dekat-dekat sini di bawah 120. Ini sih dia membentuk channel price ya. Biasanya kalau udah dekat-dekat sini suka koreksi, nggak mampu breakout, tunggu di dekat-dekat sini sekitar 110-an ya. Syukur-syukur bisa di bawah 110 kalau yang belum punya barang. Kalau yang udah punya barang pasang TS saja ya. Jangan sampai yang udah dibeli cuma numpang lewat cuannya ya. Gitu, nggak dinikmatin setengah dulu gitu. Nah ini ya, MA20-nya sih 114, di situ biasanya area-area untuk nahan supportnya. So far masih trennya up. Itu untuk DKT BKSL. Gokil ini banyak sekali ya, salah satunya aja. 2, 4, 6, 8 ya. Pak John ya, nanti kalau soalnya takutnya ada yang double-double di bawah, siapa tahu menjawab ya. Saya coba jawabkan 2 aja dulu ya, Java Era ya. Nanti biar dapat porsi yang lain juga ya. Ini 8 saham ya. Ntar kalau waktunya coba kita ini. Java downtrend hindarin dulu. Tidak ada momentum, jauh di bawah MA20, MA200, kalau kayak gini dia biasanya semakin turun. Java ini skenario buruknya mungkin ke demand area 1200, 1400 kalau turun terus, apalagi kemarin asingnya rebalancing keluar ya. Ini volume rebalancing kemarin ya, AK-nya kalau nggak salah keluar kemarin, karena dia FTSE ya, AK benar tuh 77M. Kemarin AK banyak bersih-bersih barang, momentum belum ada, jaga aja ya. Demand area terdekat sih 1300 ya. Ini di arah-arahnya untuk si Java ini. Ya udah fase markdown-nya ya. Mungkin ke area sini nih terdekatnya ya. Karena momentumnya belum ada, harus hati-hati. Kemudian era masih cukup oke, biasanya di bawah 500 akum, dijaga kemarin di 480-nya. Terdekat sih dia MA20 menjadi krusialnya 535, 540 itu dulu terdekat harus dilewatin di tengah kondisi marketnya. Kemudian kita 4 ini ada yang sama juga, Raja PTRO. Nah ini hampir sama ya pertanyaan, nanti mungkin bisa menjawab ya, punya Pak John nih. Raja dan PTRO, oke kita jawab ya. Raja PTRO. Raja berada di krusial ininya ya, tren lainnya. Kalau dia misalkan skenario-nya dia breakdown di bawah 2400, mungkin dia akan uji 2300-nya ya, harus dipastikan nih karena ini tren lainnya. Kalau dia breakdown ke bawah tren lain ya, artinya dia akan patah tren menuju krusial support kuatnya 2300. Itu dia untuk Raja ya. Harus sedikit hati-hati karena momentum trennya udah mulai berkurang nih kalau dia misalkan breakdown ya ke 2400, itu harus dijaga level ini karena possible mungkin 2300-an akan nyampe dia kalau marketnya merah. Kemudian PTRO juga sama ya, rata-rata Om PP ya, setahu saya market makernya memang lagi fokus CDIA, jadi pada di take profit kemarin katanya ya, karena mau mempersiapkan untuk menjaga CDIA hari pertama ARA, jadi PTRO juga kena ya aksi taking profit. Skenario terdekatnya sih kalau marketnya merah ya, kalau dia nggak kuat mungkin akan ke 2600 sama support MA200-nya ke 2430, itu skenario yang terjadi untuk minggu depan ya, karena ini lagi momentumnya di bawah MA20, biasanya sih dia akan uji support MA200-nya, tapi sebelum ke sana dia akan menguji 2570 dulu. Kalau dia breakdown itu agak lumayan ya, harus jaga porsinya juga, ini mungkin nyampe MA200-nya ke sini.
Misalnya dia dekat-dekat MA200 suka dijaga, semoga aja kali ini masih dijaga juga. Ini sih support kuatnya. Itu untuk view-nya minggu depan. BRMS Doit, oke ini hampir sama ya. Ratu juga ada nih di Pak John, hampir sama. BRMS, oke kita lihat BRMS. BRMS biasanya sih bawah 400 ya, enak aku. MM-nya Bakri itu kebiasaannya sih di bawah 400 lalu di recovery dijaga. BRMS di krusial ini di MA20 kalau dia breakdown mungkin dia uji dulu ke 374 ya, ini skenario nya kalau breakdown 400, tapi kalau dijaga 400 mungkin akan ada aksi technical rebound. Nah itu arahnya, yang penting dijaga selama dia di atas MA200. So far masih ada harapan kalau untuk saham yang masih di atas MA200-nya ya gitu. Itu aja dijaga karena emang momentumnya lagi aksi taking profit yang udah akum di sini kemarin ya. Asingnya pun taking profit juga ya, gokil juga pada trading nih asingnya. Gitu dia. Kemudian Doit momentumnya juga masih kurang ya, Doit, karena dia masih di demand area. Yang penting jaga supportnya aja, jangan sampai di bawah 406 ya, itu Doitnya. Sekarang sih masuk di demand area, tapi secara momentum chart dia agak kurang untuk naik, karena kalau market merah itu pasti saham-saham yang di bawah MA20 itu ikut tergerus ya. Biasanya sih seperti itu. Karena dia momentum untuk trennya masih kurang, jadi dia untuk menghadapi badai market biasanya cepat goyang juga dia. Jaga aja support 406-nya karena itu di situ demand area support yang kemarin. Itu dia untuk Doit. Karena memang masuk sih di demand area, tapi untuk momentum sentimennya masih kurang kalau marketnya lagi kondisi begini. Ratu so far masih oke. Ini sih kesempatan buat teman-teman kemarin yang uh, tertinggal ya. Biasanya sih di demand areanya sekitar 6.800 7.000-an lah ya. 6.800 7.200 lah, itu tuh memang area-areanya. Semoga aja kuat dijaga. MA20-nya ada di 6750. Ini krusial supportnya ya. 6750-nya. Semoga aja kuat dijaga di MA20. 6750 karena skenario-nya sih di situ ya masih. So far masih oke trennya. Kalau Ratu beda kayak Raja ya, Ratu lebih oke struktur chartnya. Tins kemungkinan merah besok karena dia ex-date, ini udah tidak ada momentum. Kemarin cuma trading pendek aja, ketika ditarik target 1300-nya ya, sama waktu beberapa kali 1200, kemungkinan kalau breakdown MA200-nya harus bahaya nih. Makanya kemarin ada yang nanya momentumnya kurang, mending di switch aja ya. Ini Tins bisa ke bawah nih. Lihat aja besok Senin ex-date-nya pasti turun deh. Kemungkinan besar, apalagi market merah ya. Dia 5%-an dividennya, kemungkinan IEP-nya merah. Sama kayak Antam ya. PTBA. Besok kompak SD lihat aja ya. Karena ini struktur chartnya kita harus akuin. Dia mau breakdown MA200-nya nih. Kalau dia breakdown MA200 bisa ke 1000-an lagi dia. Arah-arahnya ya. Kalau memang marketnya lagi kondisi merah, pasti bisa tercapai dia. Gitu dia. Harus hati-hati ya untuk pemegang Tins. Karena dia kalau breakdown MA200 udah bye-bye. Mending tunggu di bawah kalau emang jatuh cinta sama Tins ya. Selalu dikasih peluang untuk beli di harga bawah nanti. Itu dia untuk view-nya ya. Kita bicara teknikal aja. Oke, kemudian AMMN ya. AMMN kalau nanti goldnya misalkan direspon naik untuk Senin besok, biasanya sih harusnya masih dijaga ya saham oil dan gold gitu, terutama semoga aja. Tapi kemarin karena memang kenapa dia saham-saham goldnya turun, karena dolarnya menguat kemarin ya, minggu lalu gitu. Makanya saham-saham emas kok tumben ketika war ya, yang direspon cuma oil karena komoditasnya yang kemarin merah, soalnya kurang momentumnya. Cuma ada satu saham yang memang di luar nalar ya, Archie itu tidak terpengaruh dengan komoditas emas karena memang market makernya gila sih emang ya. Mau goldnya kemarin minus 1% digas terus ya, gila emang Archie itu, di luar faktor X ya. Kalau itu sih memang kepentingan market maker tuh, dia nggak peduli harga kalau khusus Archie, karena yang emas lainnya pada kempes. Nah ini untuk AMMN so far masih dijaga MA20-nya ya di 7450. Kalau dia misalkan breakdown MA20-nya so far dia masuk ke demand area di area box ini ya, di sekitar di bawah 7000 mungkin. Kalau skenario-nya misalkan turun ya. Tapi kalau skenario-nya dijaga karena dia salah satu big cap juga untuk penjaga IISG, semua kita harapkan dia kuat ya gitu. Tapi kalau misalkan skenario-nya breakdown, maka dia possible masuk lagi ke demand area yang di dalam kotak ini ya, sekitar di bawah 7000. Biasanya sih akan ke sana ya. Lihat responnya aja biasa ya. MA20-nya di breakdown atau enggak.
SMDR so far salah satu yang masih ini ya flow-nya bagus di tengah perang, kapal-kapal juga terdampak masih super uptrend ya, masih di atas MA20 200 terdekat resistnya 358 lagi diuji sampai 360-an lah ya untuk besok. Lihat IEP-nya, kalau IEP-nya gap up berarti direspon ya. Untuk perang hari ini harusnya sih lihat IEP pagi aja. So far masih bagus, trend up. Flow-nya masih bagus. MTEK dia lagi krusial di MA 200-nya ya. Ini sih memang jangan sampai dia breakdown ya. Kalau dia breakdown, so far dia akan kembali lagi ke harga April ya. Gila MTEK ini, balik lagi ke harga April loh. Yang kemarin waktu ini. Kalau misalkan skenario buruknya ya, kita bicara skenario buruknya, dia bisa balik lagi ke harga April kemarin sekitar 470 di bawah 500 ya, 470, 480. Tapi kalau ternyata dia ternyata rebound ya dari MA 200 ini karena pertahanan terakhir sebuah saham di dalam support MA 200 ini. Kalau dia misalkan nggak breakdown, mungkin akan ada possible technical rebound ke 530 sampai 550. Nah, itu skenario-nya yang akan terjadi minggu depan. Kemudian mesin masih so far konsolidasi sideways aja ya. Ini sih cukup stabil ya di tengah market merah. Dia selalu masih di dalam demand areanya sih, suka tiba-tiba dadakan digoreng emang Om HT ini. Biasa sih setahu saya yang masih di maintain cuma kepik sama mesin ya, kalau untuk yang mainannya Om HT gitu, yang dia secara langsung timnya ini ya, dia jenderalnya gitu. Setahu saya mesin sama kepik sih so far masih di demand areanya. Yang penting mesin ini jangan sampai dia breakdown di bawah 460 aja, itu dijaga supportnya 460. Tepia Bumi, oke Tepia juga salah satu yang masih so far ya trennya up, tapi lagi di krusial ya. Dia possible bisa triple top kalau dia misalkan ya breakdown di 9450, tapi menjelang IPO CDIA semoga aja dijaga ya, karena kalau dia turun lumayan juga ISG ya bobotnya. Dia nomor 3 ya. Nomor 1 kan bobotnya BCA, nomor 2 brand dia nomor 3. Kalau dia turun 1%, 2% aja bisa berasa ISG. Kita harapkan semoga aja Om PP menjadi pahlawan lagi untuk penurunan ISG, jangan terlalu dalam-dalam ya, masih koreksi-koreksi wajar aja gitu ya. Brand dan tepi harus dijaga. Tapi dalam secara struktur chart, possible dia kalau breakdown MA20-nya ini ke sini dulu ya, ke 9125. Nah, ini skenario-nya. Tapi kalau ternyata dia dijaga minggu depan, mungkin dia bisa take bond lagi untuk di atas 10 ribuan lagi. Nah, itu dia, itu skenario-nya. Ada 2 skenario. Bumi juga ya, kembali lagi ini masuk ke demand area yang kemarin, makanya kalau saham-saham seperti ini kita bicara price action ya. Kalau orang yang nggak TP di 140-an pasti balik lagi BEP. Bumi juga di crucial supportnya ini ya. Jangan sampai dia breakdown 117. Karena kalau dia breakdown ya possible bisa di bawah 110 dia. Ini crucial support juga dia nih Bumi ini 117 itu dijaga. Jangan sampai pokoknya di bawah MA 200. Kalau di bawah MA 200 better tunggu nanti lagi di 100 berapa nih? Low-nya 100-an lah ya, 100-an sampai 114 di situ mungkin ya. Kita doakan aja semoga jangan breakdown. Support kuatnya ini di sini nih, di MA 200 117. Nah itu tuh. Karena kalau dia misalkan skenarinya breakdown karena efek market gitu ya, mungkin dia ke demand area ini, tunggu di area sini lagi lah. Area-area demand-nya sekitar 100 sampai 115 lah. Nah di situ dia mungkin. Semoga saja ya. Itu untuk Bumi. Price action-nya. Rata-rata sih banyak yang koreksi karena market 3% turun kemarin minggu lalu. Jadi teman-teman harus racik lagi trading plan-nya ya. Jangan sampai cuan-cuan yang dikumpulkan April Mei cuma numpang lewat aja ya gitu. Oke ya, next-nya nih Pak Reza, Toba, Energy, RC. Oke, ini sama-sama uptrend cukup oke ya, Toba juga. Kalau ada koreksi sih enak ya, saham-saham yang masih ada kepentingan, dia dapat proyek pengelolaan sampah besar dari Danantara, dan kita tahu sendiri ini konflik of interest ya, di mana Pak Pandu Sahrir yang dulunya dari direktur, sekarang jadi direktur CIC Danantara, makanya pasti dapat proyek ini si Toba ya, apalagi masih ada Opung Luhut yang punya juga ini ya. Possible kalau Toba sih better tunggu di sini ya, kalau mau di 700 sampai 780 lah, itu area-area demand-nya. Masih bagus, masih uptrend. Kalau saham-sahamnya lagi koreksi gini sih enak di saham-saham uptrend kayak gini untuk akumulasi so far itu untuk skenario-nya ya, untuk akumulasinya. Tapi secara trend masih up, masih oke. Toba bagus banget.
Energi juga sama ya, sama-sama uptrend pasti kuat di tengah goyangan ISG, apalagi di oil nih, namun volatilitasnya tinggi ya. Besok lihat aja IEP-nya, kalau dia gap up mungkin akan uji lagi resisten 380-nya. Ya, kalau minggu depan dia break 380, 400 possible dia. Tapi ini liar sekali ya, luar biasa ya bang, butuh mentalitas dan kedisiplinan teman-teman untuk di saham energi ini. Ini oil paling liar ya di bursa saham selain Medco. Kalau Medco agak kurang karena tingkat liarnya lebih liar ini karena dari segi harga ya. Dari segi harga jauh lebih murah. Nah, makanya energi ini liar sekali. Dia alpha ya. Artinya alpha itu dia bergerak jauh dibanding sektornya ya. Ini dominan dia. Makanya lihat aja geraknya ya. Luar biasa. Itu sih arahnya. Masih so far uptrend banget ini. Ini surganya buat untuk scalping di tengah market merah. Ya. Memang suka-suka ini ya, yang suka volatilitas di sini surganya. Kalau skenario minggu depan break 380, 400 mungkin possible. Tapi balik lagi ya. Ini hanya yang bisa saja karena volatilitasnya tinggi ya, gitu. So far bagus sekali trennya ini, momentumnya masih oke di tengah merahnya market, emang dia yang cukup memberikan cuan biasanya ya, gitu. Archie juga sama ya, sama kayak energi, gokil emang Archie ini ya, nggak nyangka saya, dia malah melebihi ekspektasi ya. Archie kemarin sempat tembus 700 ya, mungkin itu akan diuji coba lagi minggu depan ya. So far kalau dia ada koreksi masuk box ini sih enak akum ya. Tapi kayaknya kalau misalkan skenario dia nggak suspend ya, karena dia udah UMA ya. Takutnya sih suspend aja gitu, sehari biasanya suspend sehari kayak Toba. Itu aja sih ya. Harus hati-hati kalau baru-baru beli, better sih koreksi enak dia. Masuk ke box nih, kalau yang belum punya barang. So far tren momentumnya bagus, akan uji lagi ke depan 700. Masih bagus banget ya. Clio, SCMA, aduh, Clio. Oke, kita lihat Clio. Clio masih momentumnya agak kurang, dia konsolidasi ya. Supportnya di sini di 630 ya, masih di bawah MA20 juga untuk si Clio ini. Kita perhatikan ya, ntar saya tambah lagi nih. Price MA200-nya. Ada tadi. Nah ini ya untuk Clio, kita lihat sendiri, bentar saya tambah dulu deh. Nah ya ini masih breakdown MA200-nya ya, momentumnya juga konsolidasi aja, masih kurang, harus jaga-jaga supportnya, jangan sampai breakdown 630 aja harus dijaga itu ya, karena kalau breakdown 630 possible bisa 600 ke bawah dia, ke depannya itu view dari chartnya. SCMA juga sama, karena MTech Group belum ada momentum, sama kayak review kompor-kompor sebelumnya, saya bilang MTech Group belum ada momentum, makanya pergerakannya pasti cenderung akan konsolidasi ya. SCMA juga sama, masih berkutat di ini, MA200, tapi dia kemarin sempat breakdown ya. Nah ini sempat breakdown, MA200-nya harus hati-hati. Kalau dia belum balik lagi ya ke atas MA200-nya, mungkin bisa ke 150 ke bawah skenario buruknya ya. Gitu. Ini sih karena memang belum ada momentum sektornya. Ya, dia tapi kalau skenario bagusnya kalau misalkan mampu bertahan di atas MA200 mungkin possible uji 168 sampai 170 lagi untuk pergerakan minggu depan. Tapi kalau ternyata skenario buruknya dia ke bawah, maka possible dia ke area 150 dulu. Itu dia, ada dua skenario-nya. Adi juga sama ya. Adi juga sama, kalau untuk dan antara sih lebih senang keras ya. Yang uptrend, Adi juga breakdown, MA200 harus disiplin dengan trading plan-nya ini ya. Sebagus apapun posisi chart, kalau udah breakdown MA200 pasti ke bawah dulu. Karena ini dia konsolidasi, makanya kemarin saya ingetin ya, Adi dagang aja dulu, take talk dulu ya, cuan bungkus sebelum dibungkus sama market. Ternyata kemarin kejadian kita dibungkus sama market ya di sini. Kalau kita perhatikan Adi possible kalau misalkan dia belum bisa untuk balik lagi ke atas MA200-nya ya, mungkin dia bisa turun ke 214 sampai 220 mungkin, itu diuji lagi di main areanya ya. Karena ini kita harus bicara price action gitu. Itu untuk momentumnya. Antam kemungkinan lihat IEP-nya karena dia besok X-date akan possible bentuk double top, saya suka juga nih ya.
Kalau dia anjlok kayak turun nih ya di bawah 3.000 ini persiapan nih untuk masuk ke demand areanya. Area-area akumnya sih 2.700 sampai 3.000 ke bawah lah ya kalau dikasih ya. Besok lihat aja ini possible kemungkinan turun dividennya 6 persenan. Ex-date-nya lihat aja jam 8.45 IEP-nya ya, berapa persen dia turun. Nah, itu apakah direspon negatif dividennya gitu aja. Tapi possible dari chart dia membentuk double top kalau misalkan secara price action possible dia bisa turun ke 2.800 kalau dia ngejar target double topnya. Justru peluang ya kalau dia anjlok gitu selama ada sentimen. BRPT so far masih uptrend, masih dijaga ya. Ini satu-satunya yang masih cukup bagus dijaga, tapi sekarang masih konsolidasi aja dia di level ini. Selama dia tidak di bawah 13.55 so far masih oke ya. Nah, ini dia masih berkonsolidasi, masih di atas 13.55 so far masih trennya up untuk tren besarnya, tapi tren jangka pendeknya ya, secondary trennya dia masih cenderung konsolidasi dulu di range 1.400 sampai 1.600 gitu dulu untuk view chartnya. Tapi ya udah tadi brand juga sama ya, semoga saya jangan breakdown di bawah 6.000 karena ini berasa kalau ISG-nya turun ya kalau brand, karena brand ini brand TPIA, BCA itu pengendali 3 utama ya ISG. Kalau dia turun itu cukup berasa penurunan ISG. Ini juga konsolidasi tapi di crucial support ini 6.000. Jangan sampai breakdown 6.000 aja ini brandnya, karena kalau breakdown 6.000 lebih baik nunggu nanti di bawah situ aja. Nah, harus siap-siapkan plan kalau Anda yang punya brand ya. Karena emang market seperti ini ya kita harus bereaksi dengan trading plan baru. Nggak mungkin kita kekeh ya gitu. Kecuali memang kalau mau nabung harus siapkan dana untuk beli di bawah lagi ya. Balik lagi ke kesiapan modal ya, dan kesiapan plan teman-teman. Skenarinya sih seperti itu untuk brand. Tapi ya udah tadi Tin sudah Bris juga masih ini ya. Masih kurang. Kemarin dia sempat narik ya, tertahan di MA 200-nya, namun kembali ya. Market Kamis Jumat membuat semua saham finance khususnya Bris juga kena ya. Untuk Bris ini sih kemarin dia tidak mampu breakout MA 20-nya, balik lagi ya ke bawah dia menguji demand areanya, jangan sampai di bawah 2.400 saja ya untuk Bris ini gitu, karena itu krusial supportnya. Karena skenario kalau dia breakdown 2.400 bisa tunggu lagi di gap sini ya, possible mungkin untuk gap sini ya di masa depan. Kalau misalkan skenario buruknya, tapi kalau skenario positifnya, mungkin kalau dia ada takedown perlawanan bisa ke 2.600-an lagi. Nah itu ya, ada dua skenario. Pecah Iran Israel benar, kemungkinan koreksi market. Semoga saja market koreksinya tidak terlalu lebay kayak minggu lalu ya, turun 3%. Itu menurut saya terlalu lebay karena Asia biasa saja, US biasa saja. Emang ada alasan aja ya buat untuk take profit para institusi dan big player di Indonesia ya. Gitu. Karena beda kondisinya kayak April. Kalau April serentak semua. Kripto, bursa US ya. Kalau ini beda kondisinya. Kripto malah naik. Gitu. Jadi sebenarnya sih ya lebay aja nih market kita ya. Kecuali kita yang nyerang ya gitu. Tapi emang itulah tipikal investor kita, terlalu latah ya, cepat panik beli, panik jual, itu ya tipikalnya. Makanya volatilitas bursa kita tinggi ya, karena tipikal investor kita seperti itu. Apalagi malam ini di grup-grup pasti banyak yang nebar fear ya, yang punya cash nebar fear, pingin turun ya, yang punya barang berdoa ya biar aman aja ISG-nya ya. Itulah tergantung nanti Tuhan mau menjawab doa yang mana ya, antara yang banyak cash sama yang banyak barang. Nah, itu pertempuran doa setiap malamnya ya, dan setiap harinya di market. Yang penting kita sesuaikan trading plan masing-masing. Inet dan SMDR, Inet juga sama ya, biasanya nanti kalau dia jalan wifi baru dia lagi di fase demand-nya aja ya. Yang penting sih dia masih di atas MA 200-nya, tapi skenario-nya jangan sampai dia breakdown aja ya di bawah 150 gitu aja, dijaga supportnya ya. 150 itu. Sekarang dia di demand area. SMDR udah tadi. CNMA sih nunggu sentimen LK dulu ya, baru dia gerak banyak. Sementara sih dia konsolidasi aja geraknya nih. Ya, dijaga aja supportnya di 141. ISSP so far masih trend up ya, masih uptrend, masih di atas MA 20, selama tidak di bawah 314 masih oke. Untuk resisten terdekat masih 356, 360 lagi kayaknya. Masih trend up.
SMRA, momentum properti masih kurang kayaknya. Coba lihat. Sekilas chartnya udah lama saya nggak lihat. Tuh kan benar ya. SMRA masih momentumnya kurang, masih di bawah MA 200, sentimen properti kurang ya, harus butuh booster ya. Sentimennya itu pun sentimen yang 3 juta rumah itu hanya ada di PANI kemarin ya. Kalau untuk Sumarekon belum dapat proyek kayaknya dari pemerintah. So far dia kalau ngejar penutupan gap bisa turun untuk di masa depan ke 358 karena ini momentumnya lagi kurang dari sentimen dari price action mungkin ke 358 bisa dikejar. Harus hati-hati. Jekon, Jekon, Jekon masih bertahan di demand areanya. Ya, untuk Jekon ini, tapi dia akan menguji MA 20 dulu ya. Harus bagus perjalanannya kalau dia bertahan di atas 75 itu aja dilihat ya. Masih dijaga, yang penting jangan sampai dia di bawah 70 aja ya itu dia. Karena kalau di bawah 70 bisa possible bisa ke 60-an areanya untuk turun. Tapi kalau dijaga kemungkinan uji lagi 76 75-nya. Itu dia. So far masih dijaga untuk di demand-nya. Cikon. ADMR juga kemarin ada rebalancing kena dia waktu pre-closing market dia diangkat nih. Kalau kita lihat dari chart menitan kalau nggak salah ya dia ada rebalancing kemarin kena angkat dikit benar ya dari 1000 ke 1020. So far kalau untuk secara momentum chart dia masih konsolidasi karena masih di bawah MA 20-nya. Harus lewat 1045 untuk bertahan ya. Ini pun sudah cukup bagus ya bisa bertahan di tengah kondisi market merah minggu lalu ya gitu. So far dia masih terkonsolidasi aja di MA 20-nya dia bagus pergerakannya kalau berhasil lewat di 1045 dan bertahan bergerak di sana untuk minggu depan. Jadi ya itu sih. ADMR, MBMH Harum. MBMA ini masih krusial support juga ya di MA 20 jangan sampai di bawah 412 kalau di bawah 412 mungkin bisa di bawah 400 lagi untuk uji demand masuk lagi ke demand area di sini ya itu dia aja dijaga supportnya jangan sampai di bawah 412 itu krusial support MA 20-nya untuk MBMA jangan sampai di bawah itu possible bisa di bawah 400 kalau dia jebol MA 20 biasanya sih masuk ke demand area kotak ini lagi. Harum juga sama ya, masih enak ya untuk dagang karena dia konsolidasi, nah sama. Biasanya beli-beli di 780 sampai 800-an, ketika ada tarikan 900 jual, masih sama view-nya. Dari April dulu ya, 28 April, masih sama polanya untuk cuan bungkus, beli demand area, jual supply area, masih bolak-balik di situ. Karena secara momentum tren dia masih konsolidasi lebar sejak April. Jadi strateginya kalau konsolidasi gini, beli demand, jual supply area. Nah, itu dia yang terbaik ya. Daripada di hold, pasti balik lagi ke harga beli. Gitu dia. Tetap jaga support kuat di 775 itu aja untuk Harum. Videonya. Isat. Kita lihat Isat so far masih tertahan juga di MA 200-nya di sini 2200 ya. Di 2200 ini tapi secara momentum sih masih berkonsolidasi aja ya. Kalau saya lihat cukup kuat menghadapi market merah, kelihatan dari candle-nya ya, tidak turun dalam. Ini cukup stabil gitu ya. Isat XL itu tipikal stabil stok ya, kalau telekomunikasi gitu. So far masih konsolidasi aja sih. Kalau dari segi chart, 2 hari kemarin market anjlok dia justru hijau ya. Stabil aja. Brand udah, laba, memix laba. Laba kemarin dia ada mau akuisisi makanya gap up ya. Di sini naik tinggi. So far sih dia masih akan uji lagi resisten di level tapi dia ada gap ya. Nah, ini sih common gap kemungkinan sih bisa kalau dia koreksi bisa ditutup ya, tapi jangka waktunya memang nggak langsung bisa seminggu atau beberapa hari, tapi harus dijaga-jaga aja karena kemarin di sini dia gap up karena euforia dia ada mau akuisisi ya kalau nggak salah. Itu laba, ini sih memang saham-saham gorengan aja ya gitu. Digoreng sesaat, kelihatan dari volumenya yang tadinya sepi tiba-tiba muncul nih saham-saham gorengan tipikal begitu ya, sepi volume tiba-tiba ada isu goreng habis itu sepi lagi volumenya gitu. Tapi kalau secara momentum chartnya sih masih cukup oke akan uji lagi 200. Tapi skenario-nya kalau ternyata dia breakdown di bawah 180 possible mungkin tutup gap. Itu 2 skenario yang akan terjadi di laba. Kemungkinan memix, kita lihat memix.
Omix so far masih trend up ya, masih dijaga di MA20, masih dijaga di MA200, secara momentum trend line, masih uptrend, so far masih oke, terdekat akan uji lagi resisten 202-nya. Itu dia untuk view price action Omix. NCKL tadi NCKL ini emang agak lain ya. Ya, coba kita lihat. Dia cuma ngekor aja main hilirisasi ya. Tuh mah bener ya, dia di bawah udah breakdown MA20-nya. So far dia kemarin di support 670-nya, jangan sampai breakdown. Karena kalau dia breakdown, possible dia akan uji lagi ya di main area yang di sininya gitu. Harus hati-hati kalau dia breakdown 670 ya. Mungkin possible dia bisa ke sini lagi karena momentumnya kurang, masih di bawah MA20, MA200-nya. Jadi secara pergerakan chart possible dia masih ada potensi koreksi kalau marketnya lagi koreksi ya. Tuh. Tadi udah, energi udah, Medco masih uptrend juga ya. Kalau ada koreksi-koreksi sih emang enak dia nih. Tapi tergantung besok kalau oilnya dia jam 6 pagi di investing hijau, kemungkinan sih gap up mungkin ya. Kemungkinan ya. Lihat IEP-nya aja. So far secara momentum super uptrend ya, sama seperti energi ya. Medco juga salah satu ya. Masih dijaga ya di tengah marketnya merah-merah. Terdekat sih resistennya dia 1465 ya. Kalau break mungkin ke 1500. Itu dia. Era udah, Ratu udah, Doit udah. Akra. Oke. Akra ini emang agak lain dia ya. Saham oil yang agak lain. Kenapa saya bilang? Karena market makernya tidak mengikuti pergerakan oil ya. Sejauh ini sih yang so far yang paling oke itu energi Medco ya. Yang ketiga Elsa. Itu pun Elsa agak lambat ya. Akra ini agak lain. Oil naik dia merah ya. Memang market makernya malah lagi nggak mau jaga kayaknya ya. Akra ini momentumnya masih kurang juga di bawah MA200, MA20. Support terdekat jangan sampai breakdown 1200, karena kalau breakdown 1200 possible bisa ke demand area 1130, 1150 ya. Itu dia harus dijaga. Emang agak lain aja di Akra ini. Tidak seperti oil lainnya. ESA, nah ini juga salah satu sentimen ya. Di tengah perang, kita tahu sendiri kebutuhan amonia ya. Amonia, tapi saya belum cek ya pergerakan harga amonia fresh. Ini buat untuk bahan-bahan ledakan di perang juga amonia ini ya, amonia price. Itu biasanya juga kena dampak ya. Websitenya lupa saya ini. Ini buat untuk bahan baku. Biasanya kalau perang dia suka spike ya, tapi kemarin dia koreksi ya, agak lain emang nih. Tapi secara price action sih ESA ini kemarin sempat menguat ya. Ke 700-an terus koreksi lagi. So far masih dijaga MA20-nya. Selama di atas 620 masih oke so far. Itu aja dijaga supportnya MA20. Itu untuk CSA. MDK juga agak lain ini ya. Mas-masan semoga saya jangan breakdown 2000-nya. Karena kalau dia breakdown 2000, possible dia ke support MA200 di 1940. Nah, ini area-area demand-nya. Area-area demand pembeliannya biasanya di 1800, 1900-an. Nah, itu dia ya untuk si MDKA skenario penurunannya. Dia krusial supportnya 1940. Itu dia. MBMA udah, Harum udah, ntar ditonton ulang di YouTube. Asri dan PTB. Oke, masih 31 chat ya. Gila emang pertanyaan ini. Oke. Pelan-pelan ya. Asri juga sama, momentum sektor properti belum ada. Terlihat dari pergerakan price chart-nya. Ya, butuh sentimen yang booster yang cukup kuat. Masih di bawah MA200, masih di bawah MA20 ya. Asri terdekat supportnya di 125, jangan sampai breakdown di sana. PTBA juga sama, pasti besok turun, gap down ya. Pasti turun, gap down, ex-date-nya, dividennya 10% lebih. Kita bicara histori sejarahnya ketika ini di sini anjlok 12%. Besok lihat IEP-nya pasti anjlok ya. Kalau nggak anjlok, hubungin saya, pasti sih anjlok. Saya yakin 1 juta persen anjlok. Karena dividennya 10%. Dividen trap pasti besok PTBA ya, sudah saya bahaskan kemarin, kemungkinan ex-date dia akan koreksi sekitar 10%-an mungkin ya. Itu dia ada support di MA200 2760 karena ini dividen stock. Dividen stock itu saham-saham yang di atas 5% lebih dividennya ya. Minimal 5% itu masuk dividen stock. Biasanya dia akan turun sebesar dividen yield-nya di ex-date. Nah, ini kita bicara historinya, dia selalu turun anjlok gitu kalau dia ex-date ya biasanya ya. Coba lihat aja besok, harusnya sih IEP-nya anjlok. Harus. Itu dia ya, harus siapkan skenario ya ex-date-nya, possible dia ke 2750 sampai 2640. Kalau misal katakanlah 10% besok ya, IEP-nya lihat aja jam 8.45.
PTBA ini pasti anjlok, itu langganan soalnya dividen. 10%-nya berapa? Wih, lumayan juga ya di sini ya. 11%, 10%. Kurang lebih itulah. Coba lihat IEP besok ya. Apakah benar kata saya dia anjlok atau enggak? Harusnya sih gap down. Karena dividen yield 10%. Itu dia PTBA, view-nya akan turun ya. Harus siapkan ya. Skenarionya kalau punya harga bawah sih harusnya masih aman ya. Tapi kalau baru beli come dead, pasti kena dividen trap. Itu dia. Indi, MDLA. Oke, Indi juga masih momentum trading aja ya. Masih itu momentum dagang karena dia masih konsolidasi sejak bulan 7 Mei ya. Sejak tanggal 7 Mei masih bolak-balik di area ini aja. Dia akan memasuki demand area di 1365-nya. Jangan sampai breakdown aja. Itu dijaga 1365 karena di situ ada krusialnya. Untuk Indi, MDLA dia kategori stabil stok saya lihat ya. Marketnya cukup ini ya. Dia masih dijaga-jaga. So far untuk MDLA ini dia masih di maintain tapi cuma dijaga konsolidasi besar aja di area ini. Itu IPO-nya ya. Situ aja kurang lebih konsolidasi lebar. POWS, ntar BTC saya bahas ya. POWS ini saham apa nih? Dia sering ini ya, dia FC apa nih? Oh, saham ini ya, saham kecil ya, bukan akselerasi, saham-saham 50-an. So far kalau secara chart dia masih di atas MA20, masih oke. Kemudian BRE istirahat dulu, biasanya kalau dia ARB tunggu dia berhenti ARB dulu aja ya. Biasanya ada aksi-aksi taking profit kalau udah kayak gini. Tapi so far masih di atas MA20. Atas 61. Itu Sinta lawan INDF. Oke, kita lihat awan. Awan nih kalau lihat dari volumenya kayaknya volume crossing repo ya. Awan iya kelihatan nih. Cara-cara mainnya biasanya kalau dia habis ngedam kayak gini ya, crossing. Nah, untuk awan tuh terdekat sih dia possible uji MA20 dulu ya, 292. Itu dia awan. INDF biasanya kalau merah-merah harusnya dia cukup kuat dijaga ya sektor konsumsi, dia masih krusial di MA20-nya, tapi kalau dia breakdown, better tunggu lagi demand area, biasanya dia bermain di demand area sini dia. Kalau dia misalkan breakdown MA20-nya, tapi kalau dia dijaga, possible sih mungkin masih ke 8.200-an lagi. Itu dia. Main juga masih dijaga, tapi konsolidasi main sempat dia ATH ya, artinya dia masih serius dijaga. Kalau saham IPO ATH biasanya masih serius dijaga. So far main oke, masih di atas MA20, biasanya sih 500-an beli dia. Biasanya. Ya, harusnya sih ntar tiba-tiba suka digoreng dadakan ya. 600-an. Masih konsolidasi lebar, masih enak trading aja deh. Energi udah tadi masih uptrend. Antam udah tadi kita bahas. Kemungkinan turun kalau lihat ininya. Lihat aja besok saham-saham big cap kemungkinan sih koreksi, tapi kita doakan aja koreksinya wajar ya. Lihat bursa Asia jam 6 jam 7 besok pagi di investing. Kalau dia merah di atas 1% mungkin kita koreksi ya, tapi bisa saja kita koreksi tipis saja ya. Semoga ya koreksi tipis ya. Gitu. Harusnya sih koreksi kalau lihat euforia ininya ya, apa namanya fear-nya ya. Gitu. Karena rata-rata beberapa grup gitu ya memang lagi fear gitu. Harusnya sih koreksi dulu semoga, tapi koreksinya koreksi sehat lagi aja ya. Syukur-syukur malah agak lain ya, bisa tampil beda gitu. Tapi lihat aja respon market biasanya. Karena tugas kita bukan mendebak marketnya mau merah atau hijau ya. Tugas kita adalah bereaksi dengan kondisi, bereaksi dengan trading plan kita atur ulang trading plan karena itu di luar kontrol kita. Perang, isu geopolitik, kemudian isu krisis, itu di luar kontrol kita. Kita hanya bereaksi dan menyiapkan trading plan serta persiapan. Nah, itu ya. Itu yang bisa kita kontrol gitu. Kita mau beli apa, kita money management seperti apa, take profit kita di mana, stop loss kita di mana, gitu, exit strategi kita di mana, itu yang bisa kita kontrol. Karena itu di luar kontrol kita. Iran lagi serang-serangan, emang kita bisa menghentikannya? Nggak bisa juga ya. Apakah dengan doa juga kita bisa menghentikan perang dan menghentikan Donald Trump? Nggak bisa juga. Yang bisa kita kontrol adalah
bagaimana mengatur money management kita, pemilihan saham kita, dan sebagainya. Itu aja yang perlu kita kontrol. Karena setiap hari pasti kita dihadapkan yang namanya market, kalau enggak merah ya hijau ya. Tapi tergantung kita merespon terhadap berbagai kondisi yang ada. Itu aja. BRM sudah kita bahas tadi, Anta Muda, Avia, Sido. Oke, Avia dia juga momentumnya agak kurang ini, breakdown di bawah MA 200-nya, possible mungkin dia ke demand-nya 400 sampai 416. Sido Sunset Industry sama seperti Unilever ya udah lama saya bahas nih. Hati-hati Sido ya karena saya dulu sejak kuliah sering dividen di dia ya. Sejak dia udah kinerjanya kurang, mengikuti Unilever, Sunset ya. Lihat aja downtrend ya. Karena saya udah lama ngikutin dia nih, Sido. Harus hati-hati ya. Kalaupun invest bukan di saham begini ya. Karena dia Sunset Industry artinya kinerjanya menurun terus ya. Industrinya tidak terlalu ya, walaupun dia konsumi ya. Sama kayak Unilever lah. Nah itu dia. Sama kayak Unilever ya. Itu dia. Masih downtrend ya. Better sih masih kurang. Karena kinerja pasti turun. Lihat aja di fundamental. Chart nggak bisa bohong dia. Kalau fundamentalis pasti dia ngelihatnya fundamental akan tercermin di chartnya, pasti tidak banyak dibeli biasanya. Makanya koreksi-koreksi terus. WiFi juga sama, dijaga terus ini ya menjelang RI-nya. Semoga saja udah efektif dari OJK RI-nya ya. Masih dijaga terus so far. Setiap dari bawah 2000 pasti di recover. Kemarin juga IEB udah masuk 90M, tapi masih konsolidasi. Terdekat sih resistnya di 2100 sampai 2200-an itu terdekatnya. Semoga kali ini dijaga terus ya dan serius menjelang RI-nya. Tinggal nunggu efektif OJK sih, karena kemarin yang saya baca juga ternyata tanggal 13 Juni udah disetujuin, tapi nunggu efektif dari OJK. OJK yang belum keluarin surat efektifnya nih. Berarti memang bolanya masih di OJK nih. Kalau dia udah keluar dan memang udah pasti harga 2000 RI-nya, tinggal itu aja sih ya ditunggu. Yang pasti tetap dijaga 2000 selesai. Karena salah satu tim enternya saya kenal tetap dijaga di atas 2000 katanya. Pegio juga harus hati-hati kalau dia breakdown 1300 ya. Ini sih so far masih uptrend, tapi dia krusial supportnya 1300. Itu aja dijaga untuk Pegio ini, demand areanya. Inkubator 10, ya bisa ditanyakan admin. Kayaknya sih ada ya untuk inkubator biar teman-teman juga ada persiapan ya, karena butuh ilmu market like battleground ya, pertempuran. Jadi teman-teman harus ada ilmu buat untuk menangkap pertempuran. Cuan-cuan sementara sih akan konsolidasi saya lihat ya menjelang stock split Juli. Karena marketnya kayak gini sih tetap akan dijaga, masih so far uptrend selama dia tidak breakdown di 8.800, masih akan konsolidasi lebar kok saya lihat di area ini ya. So far cuan akan dijaga konsolidasi lebar kalau saya lihat menjelang SS. Semoga saja dia jangan dalam, tapi kalau skenarinya ternyata dalam, pas mungkin dia nutup gapnya kali. Kalau misalkan dengan aksi market merah ya, tapi market merah dia so far masih dijaga sih setahu saya. Mungkin akan konsolidasi dalam range ini ya, so far masih trend up-nya, tapi dalam jangka pendek masih konsolidasi. Akra udah tadi kita bahas ya, ntar ditonton ulang aja. Ini buat teman-teman yang ini admin. Pegio udah tadi dibahas, silahkan dihubungi admin aja ya, untuk ada persiapan. Iran parlemen ya, Hormuz, nah ini nih ya, Hormuz Strait. Nah ini kalau kayak gini kemungkinan oil bisa naik besok di Hormuznya kalau ternyata ditutup sama Iran, karena ini bisa menjadi mengganggu supply chain ya gitu. Pasti besok saham-saham oil kayaknya lihat responnya aja IEP paginya. Kalau dia direspon hijau berarti mau main itu. Medco, energi terutama ya, liar-liar. Dan mungkin ada satu juga tapi gorengan banget ya, Apex. Tiba-tiba Apex tuh kemarin oilnya juga ya. Padahal tuh udah lama tidak digoreng. Ini juga oil ya, Apex ini. Gila kemarin tuh digorengnya tuh. Ini juga mungkin bisa ya pilihan buat yang senang manfaatkan momentum. Tapi ini gorengan aja ya. Tapi tetap favoritnya di surganya di energi dan Medco biasanya. Kalau di respon biasanya kelihatan nanti oilnya jam 6 pagi di investing. Kalau paginya dia rame kemungkinan sih akan volatil besok untuk saham oil lagi. Itu dia. BMRI, oke BMRI. Ya, nah ini juga pasti menjadi bulan-bulanan ya banking. Asingnya keluar kalau market-market kondisi kayak gini, tapi BMRI so far dia memasuki demand areanya di 4.700-an ya, itu area-areanya BMRI. Kalau untuk banking saran saya tahun ini hanya untuk trading aja ya, kalau untuk invest pasti
tidak akan bagus hasilnya. Karena kondisi ekonomi global ya terlihat dari flow asing juga dia tidak terlalu serius, dia malah cuma trading ya. Maka asing aja trading gitu ya. Jangan sampai kita yang nekat investing gitu. Kalau saya lihat ya lihat aja nanti sampai akhir Desember pergerakan harga banking. Kalau saya lihat momentumnya kurang tahun ini ya. Mungkin kecuali BCA karena kinerjanya masih solid, bank swasta terbesar. Kalau untuk BUMN kemarin Mei pada rilis turun dibanding tahun lalu, nanti kuartal 2 lihat ya. Kalau kuartal 2 ternyata turun lumayan, mungkin dia koreksi lagi gitu. Karena banking itu biasanya kalau LK-nya jelek pasti dibuang sama asing, rebalancing asingnya gitu. Tapi so far untuk trading aja, kalau trading sih so far oke lah buat trading aja ya. Gitu. Tapi kalau untuk investing masih belum kalau saya lihat ya. Kalau untuk tahun ini ya. Tapi balik lagi ke view teman-teman itu POV saya ya, point of view saya. Jadi kita lihat dulu untuk pergerakan dari BTC, BTC. Biasanya kalau marketnya mau crash tuh pasti BTC juga ikutan ya. Kayak April. Kalau saya lihat sih cuma memang sesaat aja ya. Makanya kita doakan yang baik saja lah. Jangan terlalu di ini. Oh ya. Kalau yang kayak kemarin tuh di sini nih sehari dia minus 6% ya. Kalau sekarang sih dia lebih konsolidasi, tapi support kuatnya di 100 ya. Kayaknya sih mau possible breakdown juga ya. Nanti kalau yang mau nabung-nabung tuh di bawah 100 tuh possible juga enak nabung lagi. Kayaknya sih kalau dia breakdown 100 lagi ya, ini sedikit bahaya ya. Itu tuh view BTC, karena dia kemarin udah possible bentuk double top juga nih, huruf M, modar dia nih. Possible kalau dia breakdown di bawah 100 harus hati-hati. Bisa turun ya. Karena dia melihat makro global juga, tapi turunnya pelan-pelan enggak kayak April ya. Kalau April diiris cukup lumayan kemarin. Itu dia. Ada lagi pertanyaannya, kita lihat dulu ya. Bentar. Hmm, kita cek dulu, cek dulu. Ntar kalau mau teman-teman tanya-tanya inkubator di admin aja. Kita lihat dulu. Masih ada nggak pertanyaan? Itu view BTC ya. Jadi usia BMRI udah. Ini masih, udah masih ada ya. Nikel, Goto, oke. Nikel. Kok di sini? Nikel, NIKL. Nikel masih sideways aja, ini gorengan keras ya, harus hati-hati ya nikel nih. Dia tiba-tiba nggak ada volume, nanti susah keluar nih takutnya. Ya, nanti susah keluar, dia tiba-tiba ada volume, terus turun lagi ya. Gitu. Ini sih gorengan keras nih, soalnya dia tipikal gorengan yang suka dadakan, muncul volume terus sepi lagi. Terlihat dari transaksinya ya, entah susah keluar nih. Cuma 30 juta ya, kalau masuk 50 juta susah pasti keluar nih. Transaksi hariannya cuma 30 juta. Dia masih momentumnya di bawah MA 200, cuma secara tren konsolidasi aja deh. Itu untuk view dari nikel. Kemudian tadi ada satu lagi terakhir, Goto. Goto. Goto juga sama ya, masih momentumnya kurang. Wah, jebol dia. Harus hati-hati. Dia breakdown di bawah 60. Wah, distribusinya tinggi juga ya. BKKZ asingnya. Main di balancing. Dia breakdown di bawah 60 karena kemarin support kuatnya 60. Possible dia 58 sampai 54 ya. Masa balik gocap lagi? Dulu dia pernah gocap ya di sini. 58 54 harus hati-hati ya, Goto. Harus hati-hati karena nggak ada momentum, masih banyak drama yang membuat dia susah ya. Karena kemarin aksi mergernya dibatasin takut monopoli dan Danantara membantah untuk menyuntikkan dana juga ya. Dari segi flow juga lagi distribusi. Mungkin bisa ke 5854 ya, harus hati-hati. Ini sih breakdown 60 soalnya dia. Harus hati-hati. Momentumnya di bawah MA 20, di bawah MA 200 itu dia. Harus hati-hati aja.
Oke, ada pertanyaan lagi, kita cek. Kalau tidak ada, kita lihat besok kondisi market ya. Untuk pengamanan aset menghadapi ketidakpastian perang ini, pertama, selalu ada cash. Kalau udah posisi profit, take profit sebagian dan pasang trailing stop. Kemudian fokus di saham yang ada momentum, fokus di saham uptrend lebih enak. Kalau mau misalkan main di Konglo, lihat area-area support untuk menabung, tapi itu pun money manajemennya ketat. Ya. Kalau nggak bisa ada ilmu seperti itu, lebih prepare wait and see ya. 50% cash, 50% porto. Itu dia untuk strateginya. Ya, Pak Olo-Olo gitu. Tapi kalau ada ilmu, manfaatkan momentum trading pendek. Kalau yang bisa, kalau yang swing pastikan sahamnya uptrend dan selalu pasang TS itu. Itu sih untuk yang terbaik karena emang lagi diuji lagi ya. Karena ketika teman-teman yang beli April pasti berasa mudah karena marketnya lagi gila-gilaan naik 20%. Nah inilah akan diseleksi ketat siapa yang mampu bertahan di tengah kondisi market seperti ini. Trader-trader ataupun investor ya. Karena ketika teman-teman trading di area sini berasa mudah banget kemarin tuh beli apapun banyak naik Konglo semuanya. Market-market seperti inilah diuji mentalitas trader yang mampu survive, yang mampu bertahan. Nah itu ya. Kalau kemarin waktu kita trading di April sampai sini, enak banget tuh kan. Hampir semuanya rata-rata profit-profit. Tapi sekarang ketika balik arah seperti ini, itulah momentum filter orang-orang yang bisa survive. Ya, makanya teman-teman harus bekali diri dengan ilmu biar teman-teman bisa survive. Jangan sampai teman-teman banyak biaya ya di market gitu. Lebih baik teman-teman upgrade diri untuk belajar. Nah, memang butuh filter saham yang benar-benar bisa melawan arus. Tapi tetap selalu ada cash sih menurut saya. Karena ini masih belum kejadian ya. Kalau bulan-bulan depannya ternyata skenario-nya ya ke 6,5, lumayan juga ya ininya penurunannya gitu. Terutama teman-teman kalau yang pegang big cap. Karena big cap yang pertama biasanya turun banyak juga. Ini skenario chart-nya yang akan terjadi. Kalau misalkan minggu depan Juni ini ada take bond dulu, misal dia koreksi itu take bond, Juli, Agustus mungkin bisa ke sini. Kalau misal berlarut-larut perangnya gitu. Karena kita belum tahu ya sejauh mana perang ini, kita sambil ikuti, tetap update makroekonomi dan respon kejadian yang ada. Itu saja. Oke, paling itu saja. Besok kita lihat kondisi marketnya. Semoga kita doakan yang terbaik dan tetap sediakan plan ya. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti kalau udah hujan deras baru kelabakan ya. Selalu jaga cash dan tetap semangat. Selalu ada peluang ya. Ambil momentum-momentumnya. Itu aja dulu untuk malam ini. Dan besok kita lihat kondisi market. Semoga yang terbaik besok. Thank you semuanya.